Pasti banyak orang berpikir dan celakanya 30 skill ini tidak Anda dapatkan di sekolah. Tidak Anda dapatkan di bangku kuliah. Terus Anda bilang, terus ngapain sekolah? Ngapain kuliah? Enggak juga. Sekolah itu penting, saya selalu bilang, tapi tidak cukup. Nah, tidak cukupnya di mana? Anda harus belajar 30 skill ini. 30 skill ini apa saja? Yang pertama, saya bagi menjadi 5 bagian, yang saya bagikan menjadi skill utama. Nah, skill utama yang pertama yang harus Anda belajar adalah disiplin diri. Self-discipline. Inilah sangat-sangat penting ya, karena disiplin diri itu Anda tidak dapatkan kalau diperintah oleh guru, tidak. Anda harus bisa melakukan tanpa atau diperintah oleh guru. Anda bisa melakukannya sendiri. Namanya juga self-discipline, namanya juga disiplin diri. Disiplin diri yang pertama itulah Anda harus belajar disiplin diri. Yang kedua adalah manajemen waktu. Anda harus mengelola waktumu sendiri. Bisa nggak Anda mengerjakan 5 pekerjaan sekaligus dalam satu hari yang berbeda, tetapi itu semua dari manajemen waktu. Yang ketiga konsisten, karena belajar konsisten ini adalah pelajaran yang tidak ada mata pelajarannya. Dan yang keenam adalah membangun fisik yang kuat dan mental yang kuat. Fisik dan mental yang kuat itu tidak cuma Anda dapatkan di bangku sekolah, tapi Anda juga bisa dapatkan di kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah fleksibilitas, kemampuan untuk adaptasi, dan yang keenam adalah rutinitas pagi hari. Jadi orang-orang sukses, mereka tuh yang membedakan adalah rutinitas paginya. Oke, itu skill utama yang nomor 1, yaitu disiplin diri. Skill utama yang kedua, yaitu Anda harus belajar effective learning. Efektif adalah pembelajaran yang efektif. Nah, selama ini mungkin apakah pelajaran Anda itu efektif atau tidak? Kita nggak tahu. Tapi pelajaran efektif ini, Anda bisa belajar nomor 1 adalah pelajaran efektif. Anda zaman sekarang di YouTube, Anda bisa belajar apapun dengan sangat cepat dan sangat efektif. Yang kedua adalah skill menulis. Skill menulis itu penting sekali karena menulis efektif. Karena gini, meskipun Anda nggak punya platform sosial media, Anda bisa tiba-tiba terkenal di Twitter, terkenal di TikTok, terkenal di Instagram gara-gara skill penulisan kalian. Nah, skill penulisan ini akan menjadikan kalian yang bukan siapa-siapa menjadi sangat terkenal. Yang ketiga adalah membaca buku. Skill membaca buku itu penting. Orang Indonesia paling malas baca buku, paling malas. Bahkan Indonesia pernah diteliti literasi membacanya itu dari 62 negara, Indonesia peringkat 61. Kacau nggak? Bahwa di sini perpustakaan sudah jarang dikunjungi, membaca itu malas, makanya suka nonton video-video singkat, receh, tapi nggak ada isinya. Padahal skill membaca buku itu sangat penting. Yang keempat adalah critical thinking, maksudnya cara berpikir yang kritis. Kalau Anda cara berpikir yang kritis itu didapat dari Anda betul-betul membaca, sehingga Anda tidak mudah menerima sesuatu itu ditelan mentah-mentah, nggak mudah. Yang kelima adalah decision making, yaitu cara membuat keputusan. Ketika Anda membuat keputusan itu dengan cepat, efektif, dan tepat, itu adalah skill yang dimiliki anak muda yang keren. Anak-anak muda seringkali cara membuat keputusan itu bingung. Kacau. Nah, di situ pengalamannya, cara membuat keputusan itu sangat luar biasa. Yang keenam adalah emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Jadi anak-anak muda itu seringkali nggak bisa mengelola emosinya dengan baik. Makanya mudah sekali tertipu dengan rayuan money game, mudah sekali tertipu dengan rayuan cepat kaya, dan akhirnya ketipu ujung-ujungnya bodong. Nah, itu kecerdasan emosi ini sangat lemah sekali. Oleh sebab itu anak-anak muda perlu belajar cara efektif yang belajar. Cara belajar yang efektif, maaf. Yang ketiga, yaitu skill utama komunikasi. Seorang anak muda harus belajar nomor 1 skill komunikasi. Yang kedua, skill negosiasi. Cara negosiasi yang penting, cara negosiasi yang bagus, itu akan menjadikan Anda menjadi orang yang sangat luar biasa. Kita tahu tidak ada orang-orang sukses yang tidak bisa bernegosiasi. Apapun itu perlu negosiasi. Anda nggak bisa membeli barang yang cuma fixed price. Anda nggak bisa beli barang di Gojek dan GoFood dengan cara negosiasi, dengan cara menawar, nggak bisa. Tapi kita harus belajar cara menawar dengan cara yang halus. Cara negosiasi itu penting. Dealing sebuah bisnis, ketika kita mau ada kolaborasi usaha, kita harus tahu cara belajar komunikasi. Yang ketiga adalah persuasi. Bagaimana cara persuasi meyakinkan orang lain. Bagaimana cara kita mengconvince orang lain membeli produk kita. Bagaimana kita mempresentasikan sesuatu, orang lain itu tidak bisa menolak apa yang kita sampaikan. Yang keempat, skill itu untuk networking, yaitu skill untuk bagaimana kita bisa networking dengan orang lain. Saya selalu mengajarkan how to networking with upper class people, bagaimana cara kita bersilaturahmi, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang-orang yang levelnya di atas kita. Itu skill harus Anda pelajari. Kemudian skill public speaking, cara Anda berbicara di depan publik. Saya dulu waktu SMP kelas 2, saya itu pernah malu banget. Yaitu apa? Saya pernah disuruh membacakan Garuda Pancasila, menyanyikannya di depan orang banyak. Dan apa yang terjadi? Saya malu, gemetar, takut. Tapi siapa sangka 10 tahun kemudian saya bisa bicara di depan ribuan orang. 15 tahun kemudian saya menjadi seorang pembicara internasional. Lebih dari 4 negara saya pernah diundang menjadi pembicara internasional. Nggak ada yang nyangka kalau saya dulu berangkat dari orang yang sangat pemalu bicara di depan panggung. Yang keenam adalah belajar bahasa asing. Itu sangat penting sekali. Ketika Anda hari ini bisa belajar bahasa asing,
itu menambah skill dan wawasan Anda untuk kalian itu bisa bersosialisasi dengan orang di luar negeri. Nah, itu skill yang harus Anda pelajari di basic skill yang ketiga, yaitu skill komunikasi. Nah, kemudian skill utama yang keempat yang harus Anda pelajari adalah masing-masing ada 6 ya. Jadi setiap skill utama itu ada 6. Jadi 6 kali 5, 30. Ini skill utama yang keempat, yaitu financial management atau pengelolaan keuangan. Ini yang selalu saya ajarkan. Konten saya tentang pengelolaan keuangan udah banyak sekali, tapi nggak apa-apa saya ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah financial services ya. Jadi bagaimana pelayanan keuangan Anda harus belajar. Yang kedua adalah investing, cara investasi. Yang ketiga adalah saving, cara menabung. Kontennya sudah ada semua. Anda ketik aja semua sudah ada SP30. Keempat banking, cara mengetahui menyimpan uang di perbankan. Yang kelima adalah work management, yaitu yang kelima adalah manajemen kerja, ya, manajemen cara Anda memanage pekerjaan Anda. Yang keenam adalah belajar yang sederhana, belajar Excel. Masa Anda Excel aja nggak bisa. Jadi pendapatan kurangi pengeluaran, ya kan? Itu kan sama dengan keuntungan atau aset. Nah, disitulah itu hal yang paling sederhana. Sehingga Anda hari ini bisa tahu pendapatan kurangi pengeluaran itu seperti apa. Nah, Anda hari ini dapat uang berapa, pengeluarannya nggak dicatat berapa. Ya, Anda nggak tahu uang Anda hilang kemana. Makanya harus pakai Excel supaya Anda record 1 bulan pengeluaran Anda itu keluar berapa. Ini kan namanya manajemen keuangan pribadi. Kalau manajemen keuangan pribadi aja nggak bisa, gimana Anda mau manage keuangan perusahaan? Nggak mungkin kan? Oke, itu yang keempat. Dan yang terakhir adalah skill utama motivasi. Jadi anak muda itu harus punya skill motivasi. Yang pertama, motivasi diri. Itu harus penting sekali. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Itu adalah motivasi diri yang paling utama. Yang kedua, meditasi. Belajarlah meditasi, ya, menenangkan diri, berdoa dan menurut agama keyakinan masing-masing. Intinya Anda harus bisa menenangkan diri 5-10 menit. Yang ketiga adalah yoga, belajar yoga. Yoga itu juga termasuk intinya olahraga, ya, intinya fleksibilitas, tubuh Anda akan terasa fit dan segar. Yang keempat adalah olahraga kardio. Kardio itu bisa seperti renang, lari, jalan kaki atau bersepeda, ya. Yang kelima adalah solo tasking, ya. Jadi Anda supaya Anda betul-betul bisa mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus. Yang keenam adalah cooking. Skill memasak. Mungkin terdengar aneh skill memasak, tetapi kadang-kadang kita ini harus belajar memasak sendiri. Ya, kadang-kadang di Indonesia memang segala sesuatunya praktis. Tapi kalau kita di luar negeri, semua itu belajar memasak sendiri, nggak ada pembantu gitu ceritanya. Makanya kalau kita hari ini bisa belajar memasak sendiri, saya yakin kita termasuk menjadi orang yang mandiri. Demikian adalah 5 skill utama yang kita bisa pelajari. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa. Belajar yang sederhana, belajar Excel. Masa Anda Excel aja nggak bisa. Jadi pendapatan kurangi pengeluaran, ya kan? Itu kan sama dengan keuntungan atau aset. Sehingga Anda hari ini bisa tahu pendapatan kurangi pengeluaran itu seperti apa. Nah, Anda hari ini dapat uang berapa, pengeluarannya nggak dicatat berapa. Ya, Anda nggak tahu uang Anda hilang kemana. Ini kan namanya manajemen keuangan pribadi. Kalau manajemen keuangan pribadi aja nggak bisa, gimana Anda mau manage keuangan perusahaan? Nggak mungkin kan?